Tok tok tok. Hai, ketemu lagi. Assalamualaikum semuanya. Bersama saya Ika Wulandari, langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Dan sekarang saya ada di musolanya Aumi Malaysia bersama Ando dari Manado. Halo. Jadi Ando ini gagal pulang tanggal 10 September yang lalu. Tapi Ando ini bukan peserta Aumi. Jadi Ando ini mencoba untuk mengurus kepulangannya sendiri ke Jakarta, kemudian transit ke Manado. Tapi ada kesalahan di pembelian tiketnya Ando ya. Iya. Ando beli tiket di Traveloka dengan menggunakan maskapai Malindo Air dan menuliskan namanya salah. Jadi Ando bukan menulis nama aslinya, tapi menulis namanya tuh Tuan siapa? Tuan Frando Mukosolang. Tuan Frando aja dong berarti bisanya. Mukosalanya nggak bisa karena kan kolomnya cuma 2 kan. Iya. Nah begitu si Ando ini sudah sampai di depan konter imigrasi, disuruh tuker nama ke konter Malindo. Tapi karena Ando itu sampai di Kelai malam, konter Malindonya tutup ya. Iya. Nggak bisa tuker nama. Begitu paginya konter Malindo buka, Ando berhasil tuker nama, datang lagi ke konter gym, ternyata gymnya sistemnya sedang down atau rusak. Jadilah menghambat pembayaran com. Begitu berhasil bayar com, jam berapa bisa bayar com? Jam pukul 2. Jam 2. Kemudian penerbangan jam? Jam 3. Jam 3. Jadi ya nggak sempet. Kemudian gimana kelanjutannya? Kemudian karena sudah terlambat kan, karena sistem donya dari pukul 9 pagi, sementara saya berangkat pukul 3. Siapnya pukul 2, saya terlambat. Jadi saya selesai bayar comnya itu pukul 2.40 menit. Jadi saya lari-lari ke atas, sampai di konter Malindo tuh sudah tutup. Sudah tutup. Dan Akhirnya? Dan kita situ sebenarnya ada 4 orang. Oh, 4 orang. yang terlambat sama kayak kamu? Oh, jadi bukan kamu sendiri? Ada 4 orang. Jadi pas cerita-cerita dengan yang jaga konter tuh, dia cakap boleh ditolongin nanti di reschedule itu ya. Jadi saya tanya, tiket yang paling murah nanti tanggal berapa? Tanggal 17. Oh, kamu nanya tiket yang paling murah tanggal berapa? Tanggal 17. Tanggal 17. Jadi dibuatnya tanggal 17. Bayar berapa? 300. Waktu beli di Traveloka bayarnya berapa awal? 480. Ke Jakarta. Oke, jadi totalnya hampir 800 juga ya? Iya. Kemudian Ando balik lagi ke counter gym atau selepas itu saya pas turun ke bawah, sampai di situ ada Bapak Dubes. Ada kok bisa kebetulan banget ada Pak Dubes gitu loh. Ada anggota-anggota Aumi ya. Bapak Tengku dengan Bapak Jamal dan pengurus-pengurus lainnya, jadi bertepatan di situ diminta tolongin sama Bapak Dubes. Oh, jadi Pak Dubes tahu nih tentang kasus kamu? Jadi Pak Dubes juga tanya, kenapa? Mau balik, tapi saya punya tiket sudah hangus. Pasal tadi sistem down, lepas itu saya sudah terlambat. Jadi gagal pulang. Terus kamu mau kemana? Oh, Pak Dubes nanya gitu? Kamu mau gimana? Saya mau tunggu sini lah. Tunggu sini, iya di sampai sini kan tanggal? Masih ada orang. Tapi saya nggak tahu kalau ini kan mau balik, orang-orangnya mau kamu pikir orang-orang itu di situ mau duduk-duduk aja gitu? Karena saya lihat kan penumpangnya banyak. Iya, karena pada saat itu kebetulan tanggal 10 September Aumi melakukan pendampingan ke Surabaya. Jadi ya jelas banyak orang di situ. Tapi itu orangnya nggak tinggal di situ, mereka akan terbang gitu kan. Jadi pas-pas di situ yang pengurus Aumi baik-baik, mereka panggil ikut aja ke markas sampai penerbangan kamu gitu. Jadi aku ikut. Oke, jadi sekarang nih kita akan ngeliat permit palsunya punya Ando yang didapat dari agennya dan dipotong selama 1 tahun itu 6.000. Jadi 1 bulannya 500 gitu ya. Iya. Nah, coba kita lihat nih permitnya. Nah, ini jadi permitnya Ando. Kelihatan nggak sih? Gini. Ini kelihatan? Oke, jadi ini terlihat kalau memang tempelan stiker biasa. Dan sebenarnya untuk ngecek bahwa permit Anda palsu atau tidak itu mudah aja sebenarnya, bisa dicek di websitenya Jabatan Imigrasi. Nanti deh kapan-kapan saya bikin kontennya cara untuk ngecek permit ini palsu atau enggak. Kamu tahu nggak kalau ini permit palsu? Yang pertama saya nggak tahu ini permit palsu. Terus? Lepas 1 tahun
mau disambung, udah nggak boleh. Mau disambung sama agennya? Nggak, mau disambung sendiri. Ke gym. Tapi majikan saya pun dia sudah cakap nggak boleh sambung lagi. Terus? Tapi lama-lama abang saya pas mau balik. Abang kamu? Teman Jadi kamu saya. teman kamu. Nah, jadi dia mau balik, sampai di airport ditangkap. Karena Pasal pakai permit ini. palsu. Nggak boleh di scan. Ya iyalah, Iya. orang palsu. Di situ langsung dapat tahu, oh ini permit palsu. Ditanyain, kamu dapat dari mana ini? Tapi kita kan sudah nggak kerja di situ, sudah pindah. Baru saya pun tahu, oh ini permit palsu. Dia ditahan berapa lama teman kamu itu? 1 bulan. Terus bisa keluar karena? Pas-pas itu kan ada berapa tahun lalu tuh yang ada rekalibrasi pulang tuh. Oh, yang ada 6P dulu itu. Jadi dia ikut itu, makanya bisa pulang. Pas-pas dia ada bawa uang juga kan. Jadi bisa bebas. Penampungan dibayarnya. Oh. Jadi cepat pulang. Kamu waktu dulu pakai permit palsu ini, kamu nggak ngerasa takut? Enggak, karena saya selalu dengan itu toke kan. Antar barang dikilang, jumpa-jumpa polisi pun saya nggak takut. Pernah nggak dicek sama polisi di jalan? Nggak pernah. Karena kita pun tahu lengkap. Kamu ngerasa pede gitu ya? Iya, kita tahu nggak ada masalah lah. Karena sudah bayar 6.000. Lagi tapi yang anehnya awal-awal nggak disidik jari juga sih. Harusnya kan disidik jari dan difoto gitu kan. Itu kok bisa ada fotonya? Kamu difoto? Ada di foto, tapi yang anehnya foto ini bukan yang di foto yang awal-awal. Waktu kamu foto, jadi ini foto dia dapat dari mana nih? Foto paspor tuh. Oh, ini foto paspor di scan sama dia nih. Pantesan blur mukanya. Nih kelihatan diedit banget nih. Ya Allah, ada-ada aja sih. Sekarang agent itu mana tuh? Hilang. Pas 1 tahun kita sudah nggak kerja situ, WhatsApp diblokir. Sama dia? Diblokir, iya. Jadi semua hilang jejak lah. Orang apa itu? Ada orang Manado, ada orang di sini juga, Kuala Lumpur lah. Kamu nggak tahu tempatnya di mana? Nggak tahu. Jadi ketemu aja gitu ya untuk nyerahin permit palsu ini gitu ya? Kamu masih ingat nggak mukanya kayak apa? Saya masih ingat sih. Orangnya kayak apa sih? Yang satu tomboy, yang satu biasalah. Orang Malaysia? Malaysia. Namanya? Yang satu namanya dipanggil Sifu. Iya. Kayak di film kartun. Dipanggil Sifu dengan satu saya sudah lupa lah. Tapi kalau agen-agen Indonesia saya kenal. Yang satu dipanggil Ririn, satu dipanggil Joyce, satu dipanggil Mary. Itu agennya di Manado. Berarti mereka berkomplot tuh. Iya. Mereka tahu kalau ini palsu kan dan penipuan, dan mungkin bukan kamu aja dan teman kamu korbannya sudah banyak pasti kan? Iya, yang ikut semua saya tuh palsu semua tuh. Berapa orang itu waktu masuk Malaysia 5 tahun lalu? Saya, Arfi, Mary, 3, 4, 5, 7. 7 orang? 8 orang. Wah, banyaknya. Sekarang 8 orang, 7 orang lainnya kemana tuh? Sudah balik. Semuanya? Tinggal kamu sendirian? Tinggal saya. Terus selain ditipu permit, kamu juga ditipu mau bikin SPLP ya? Sama agen juga? Dibuat SPLP tapi nggak dibuat. Udah bayar 500. Sudah bayar 500 untuk bikin SPLP. Kenapa kamu nggak daftar online sendiri? Saya ada daftar online. Tapi pas-pas itu kan bertepatan yang baru lockdown tuh. Tahun lalu? Ini. Oh, tahun ini? Oke. Kan hari itu kan ada pemulangan. Yang dulu masih pergi Jim Putrajaya tuh, pembayaran comnya. Pas saya punya paspor mati tanggal 21 Juni 2021. Yang itu. Terus kamu udah sempet bikin SPLP. Kenapa kamu masih pakai agent? Belum. Pertama saya sudah daftar nih. Lepas 2 hari, lepas itu lockdown. Jadi ini otomatis sudah nggak boleh pakai kan. Bertepatan itu pas-pas ada agent. Tapi saya sudah daftar online lagi di KBRI. Kenapa kamu malah masih pakai agent? Jadi dia minta 2.500 untuk pulang ke Indonesia. Mana? Jakarta? Jakarta. Jadi pas itu saya ada uang 500, saya langsung kasih 500. Saya cakap, nanti buatkan SPLP dulu. Nanti kalau sudah siap semua, uangnya baru saya kasih. Sisanya. Jadi Terus? pas 1 bulan nggak ada. Nggak ada kabar juga? Nggak ada kabar. Di WhatsApp, di call, nggak ada. Cakap. Itu orang apa agennya yang nipu SPLP? Surabaya. Orang Surabaya. Kamu ketemu di? Yang itu di tempat makan. Di daerah mana? Cyberjaya. Namanya siapa agennya? Agennya saya nggak tahu lah. Kok kamu bisa sih percaya-percayaan sama orang yang nggak tahu namanya? Pasal itu yang tempat makan itu kan hari-hari kita makan situ. Kan bukan berarti itu bisa dipercaya dong orang itu. Nomor teleponnya? Nomor teleponnya ada. Nomor telepon si agent yang ada di Cyberjaya ya?
Iya. Di Cyberjaya, orang Surabaya. Jadi kalau Anda berurusan sama dia, lebih baik jangan. Yang ini fotonya. Nah, ini fotonya nanti akan saya tampilkan. Kamu juga ngasih nama dia tembak lorong lagi. Iya. Terus ini nomornya 011 37 30 70 35. Si Ando sudah ngasih Ini yang mau balik-balik tuh. paspor. Jangan dong, kamu jangan kasih ke dia. Enggak, Nanti ditipu lagi nih. Hari itu kan kita nggak tahu. Jadi kita ada 3 orang. Jadi mau balik mau ikut dia. Tapi Terus? saya sudah kena nggak jadi semua lah. Ya mau pulang kan bisa ikut Aumi. Iya. Setelah kamu tahu Aumi ini seperti apa kan kamu bisa ngasih tahu ke teman-teman yang lain supaya nggak ketipu gitu. Iya. Mau ngucapin banyak terima kasih kepada Bapak Dubes yang sebagai pemimpin kedutaan warga Indonesia di Malaysia, dan yang kedua buat markas besar Aumi yang sudah menolong saya, memberikan saya makan, minum, dan semua orang sini baik-baik semua. Pokoknya dilihatin seperti saudara sendiri di sini. Diperhatikan gitu ya. Diperhatikan. Pokoknya saya banyak-banyak terima kasih. Buat Bapak Jamal yang selalu jaga saya dengan Bapak Tengku, selalu perhatikan saya di sini. Terima kasih banyak karena banyak kekurangan saya di sini selalu dilihatin dan selalu dijaga saya di sini. Bahkan tes PCR pun semua Dibayarin. dibayar. Enak ya jadi Ando. Makasih banyak ya buat semua. Tapi yang pasti kamu tinggal di sini hampir seminggu ini jadi kenangan lah perjalanan kamu di Malaysia, bahwa kamu pernah ada di sini, pernah Iya. bersama kami, menjadi bagian kami walaupun cuma sebentar. Selamat jalan Ando ya, kirim salam untuk keluarganya Iya. yang ada di Manado. Ya.